Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman Desa Fokus, teman-teman perangkat desa atau teman-teman masyarakat desa se-Indonesia yang hari ini sedang menonton video ini. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang kepala desa atau tentang abdesi yang kemarin unjuk rasa dalam rangka mengawal hasil revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang kemarin sudah dilaksanakan oleh DPR gitu ya. Jadi tujuan Bapak Kepala Desa ini atau tujuan abdesi ini di dalam unjuk rasa itu ada 13 tuntutan. Ada 13 tuntutan. Jadi pada video ini kita akan bahas 13 tuntutan tersebut. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bagi teman-teman yang sedang menonton channel ini, mohon untuk di like dulu, and subscribe dan di share supaya video ini tetap berkembang dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman perangkat desa, teman-teman PPDI, teman-teman Desa Fokus, teman-teman masyarakat desa. Jadi 13 tuntutan kepala desa itu, yang pertama adalah yang lagi viral, yaitu terkait dengan jabatan kepala desa. Oke. Jadi di rapat pasca DPR kemarin itu diusulkan atau ditetapkan di situ bahwa jabatan kepala desa itu dinaikkan menjadi 9 tahun dalam jangka 2 periode. Nah, itulah yang dikawal oleh Bapak abdesi ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan asas pengakuan desa. Mana yang dimaksud dengan asas pengakuan desa? Oke. Asas pengakuan desa yang dimaksud itu adalah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu benar-benar diterjemahkan secara detail di setiap pasal. Di setiap pasal, kemudian detail di setiap aturan turunan-turunannya. Artinya pasal atau Undang-Undang Nomor 6 itu dia lebih detail daripada sebelumnya. Itu yang tuntutan yang kedua. Kemudian tuntutan yang ketiga. Oke. Tuntutan yang ketiga itu adalah dana desa bertambah. Dana desa bertambah gimana maksudnya? Oke. Dana desa itu ditetapkan 10% dari APBN, bukan dari dana transfer daerah. Itu yang dikawal oleh para abdesi yang kemarin. Kemudian selanjutnya yang keempat. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah pemilihan kepala desa itu dilakukan secara serentak oleh bupati atau wali kota. Itu yang keempat. Tuntutan yang keempat. Selanjutnya yang kelima adalah kepala desa, kemudian BPD, kemudian perangkat desa itu mendapatkan gaji atau tunjangan. Itu yang tetap bersumber dari dana desa. Kalau sekarang kan gaji perangkat desa atau seltat itu bersumber dari ADD. Tetapi tuntutan kepala desa yang sekarang atau tuntutan abdesi yang sekarang itu bahwa gaji perangkat desa atau dan BPD itu berasal dari dana desa. Serta Bapak Kepala Desa, perangkat desa, BPD itu mendapatkan tunjangan purna tugas yang dihitung berdasarkan masa jabatan. Mana yang dimaksud dengan purna tugas? Purna tugas itu adalah bentuk, istilahnya bentuk terima kasih kita kepada yang menjabat setelah dia selesai. Itu maksudnya purna tugas. Itu ya, oke. Kemudian selanjutnya adalah yudiksi wilayah pembangunan kawasan desa. Itu yang dikawal oleh bapak-bapak abdesi itu yang di demo kemarin. Kemudian yang ketujuh adalah alokasi dana khusus desa. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, pejabat kepala desa itu diangkat melalui musyawarah desa. Mana yang dimaksud dengan pejabat kepala desa? Oke. Kalau
kepala desa sudah berakhir masa jabatan, itu kan sekarang itu diganti dengan pejabat kepala desa yang diangkat oleh bupati. Tetapi usul kepala desa atau tuntutan kepala desa itu supaya pejabat sementara itu dilaksanakan dengan musyawarah desa atau musdes. Artinya bukan lagi pejabat itu bukan lagi pejabat itu dipilih oleh bupati, akan tetapi melalui prosedur musdes desa, sehingga pejabat yang menjabat saat itu hasil keputusan musdes desa itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang berapa nih? Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan itu adalah pemilihan kepala desa itu diikuti oleh calon tunggal. Artinya kalau yang sekarang itu pemilihan kepala desa itu dilakukan kalau ada 2 calon atau lebih, tidak boleh 1 calon. Nah, usulan kepala desa atau tuntutan kepala desa itu bisa diikuti oleh 1 calon atau calon tunggal. Itu. Kemudian yang ke-10, dana operasional kepala desa sebesar 5% dari dana desa. Artinya dia bertambah. Kalau di tahun ini sebesar 3% dari dana desa. Tetapi tuntutan kepala desa sekarang itu adalah 5% dari dana desa, sehingga operasional kepala desa itu bertambah dari yang 3% menjadi 5% dari dana desa. Selanjutnya yang ke-11 mengenai tentang status perangkat desa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertugas di desa P3K. Artinya status perangkat desa itu dijadikan P3K. Keren kan? Status perangkat desa itu dijadikan P3K atau perjanjian kerja yang bertugas di desa tersebut. Artinya tidak lagi dengan status yang tidak karuan, sehingga karuan status perangkat desa itu yaitu P3K. Selanjutnya yang ke-12, kekayaan milik desa berupa aset lahan atau penyerahan yang bersifat tetap dari pemerintah pusat atau daerah atau BUMN atau swasta. Itu yang ke-12. Selanjutnya yang ke-13, yang terakhir itu adalah stempel pemerintah desa itu adalah bergambar burung Garuda. Artinya stempel stempel desa itu bergambar burung Garuda. Itu. Ya baik teman-teman, itu dia 13 tuntutan daripada kepala desa atau daripada abdesi yang kemarin berdemo di Jakarta. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.